Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Barida dengan NIM 24103103. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen pengadaan distribusi dan transportasi dalam studi kasus PT Indofood sukses makmur terbuka. Nah, yang pertama adalah fungsi dan strategi pengadaan. Dalam kasus Indofood, pengadaan memiliki fungsi untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, yang dimana sumbernya itu dari supplier hingga ke pabrik. Nah, adapun beberapa strategi yang diterapkan Indofood untuk pengadaan ini yaitu yang pertama itu adalah biaya. Biaya yaitu pengadaan global gandum dan minyak sawit yang efisien, menekan harga pokok produksi NOMI. Selanjutnya dari kualitas yaitu menjamin standar bahan baku melalui seleksi dan kontrol kualitas yang ketat agar rasanya itu tidak berubah. Nah, ya, selanjutnya adalah pengiriman, memastikan pengiriman bahan baku tepat waktu yang untuk memenuhi jadwal. Nah, selanjutnya adalah fleksibilitas, kemampuan menyelesaikan volume pengadaan dengan perubahan kebutuhan pasar, misalnya terjadi lonjakan permintaan saat hari raya. Nah, terakhir adalah inovasi, yaitu mendorong inovasi produk baru melalui kolaborasi dengan pemasok kemasan atau bumbu untuk solusi rasa yang lebih kreatif. Nah, selanjutnya adalah kriteria pemilihan supplier Indofood. Nah, Indofood tuh memilih dari kualitasnya, bagaimana supplier wajib lolos standar BPOM, halal dan spesifikasi bumbu bahan baku. Nah, adapun harga yang kuat untuk pembelian volume yang tinggi meminimalkan biaya. Nah, selanjutnya pengiriman, memastikan bahan baku tiba sesuai jadwal untuk menghindari zero one downstream produksi. Selanjutnya ada reputasi, memilih supplier dengan rekam jejak yang stabil. Nah, terutama untuk komoditas sensitif, misalnya itu harus memiliki beberapa sertifikat yang dibutuhkan. Nah, adapun fleksibilitas yaitu kemampuan supplier untuk meningkatkan atau mengurangi volume pemasukan jika terjadi perubahan permintaan mendadak. Nah, adapun kapasitas itu supplier harus memiliki kapasitas produksi yang memadai untuk suplai volume yang sangat besar secara berkelanjutan. Nah, adapun siklus pengadaan dari Indofood ini adalah yang pertama, dia akan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu, akan dia butuh berapa jumlah ton gandum, dia akan menganalisis berapa ton. Selanjutnya dia akan menseleksi supplier. Nah, dengan kriteria yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi ini untuk menentukan harga, jadwal pengiriman, eh, dan negosiasi untuk ke depan berkelanjutan nantinya. Selanjutnya ada kontrak. Kontrak itu adalah me- mengikat antara dua perusahaan agar jika salah satunya itu melanggar nanti akan terjadi denda. Nah, selanjutnya ada pembelian. Pembelian itu implementasi dari kontrak tadi. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Nah, dia akan evaluasi bagaimana ini supplier mengirimkan bahan baku, apakah sesuai eh, kualitasnya kah atau bagaimana. Nah, itu ada selanjutnya adalah hubungan pengadaan, distribusi dan transportasi. Nah, intinya di sini pengadaan itu dia memastikan agar aliran bahan baku agar lancar yang dari supplier hingga ke konsumen, hingga ke pabrik. Nah, kemudian distribusinya mengatur agar produksi tidak terhambat dan transportasi adalah jembatan fisik barang. Jadi agar cepat didistribusikan misalnya dari pabrik hingga ke konsumen akhir. Nah, selanjutnya strategi distribusi pilihan. Nah, menurut saya yang cocok itu untuk Indofood ini adalah warehousing. Kenapa? Karena dengan menggunakan strategi ini memungkinkan dapat cadangan persediaan untuk persediaan yang besar untuk menghadapi permintaan yang pasar yang masif dan sangat fluktuasi, misalnya di hari raya dan Natal.
Gudang ini berfungsi sebagai pusat distribusi atau untuk konsoliditas produk dari berbagai pabrik sebelum disebar, memastikan cakup pasarnya itu luas. Nah, kelebihannya respon cepat terhadap untuk mengatasi lonjakan permintaan mendadak dengan cepat, efisiensi transportasi karena menghemat biaya karena pengiriman dari pabrik ke desa itu di situ dilakukan secara volume besar. Nah, selanjutnya ada kekurangan yaitu tingkat inventorinya. Nah, biaya penampungan strategi dan biaya tenaga kerja itu biasanya akan lebih mahal dibanding strategi distribusi lainnya. Adapun tingginya biaya operasional gudang karena ada biaya SDM, listrik, sewa, dan pengelolaan stok. Nah, yang terakhir ada mode transportasi utama yang digunakan oleh Indofood. Nah, transportasi yang digunakan itu biasanya itu transportasi jalan dengan truk box atau kontainer. Alasannya karena lebih murah menjangkau lokasi akhir dan pelayanan langsung ke toko dengan distribusi regional. Nah, keunggulan itu adaptasi rute tinggi, fleksibel, menjangkau rumah seluruh retail atau warung. Nah, jadi layanannya itu langsung ke pengecer atau door to door. Nah, kelemahannya itu rentan terlambatan akibat macet, kapasitas angkutan terbatas, biaya personal yang tinggi untuk jarak yang jauh. Nah, walaupun transportasi ini air ini digunakan saat misalnya tuh eh, dia dari misalnya ada barang dari Pulau Jawa yang akan dikirim ke Sulawesi, tepatnya di Parepare. Nah, dia itu menggunakan kapal kargo. Kenapa? Karena agak lebih murah lah dibanding menggunakan transportasi udara. Mungkin cepat memang, tapi dia memakan banyak biaya. Nah, keunggulan itu tadi kapasitas besar untuk volume yang masif dan biaya paling murah per unit. Nah, adapun kelemahan itu pengirimannya agak lama. Ada ketergantungan kuat pada fasilitas pelabuhan. Nah, adapun referensi yang saya ambil itu yang pertama itu dari Indofood, dari websitenya langsung itu PT Indofood Sukses Makmur Terbuka laporan per tahun 2022 dan analisis penerapan dan SCM ERP dan SCM pada PT Indofood Sukses Terbuka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.